Liga Champions sudah resmi diumumkan oleh UEFA. Beberapa klub raksasa sudah harus saling sikut sejak awal di babak fase grup. Grup A dan Grup F diprediksi bakal menyajikan pertarungan sengit para klub raksasa. Sedangkan Union Berlin dan Royal Antwerp bakal tampil untuk pertama kalinya di pentas Liga Champions. Siasat besar bakal digunakan oleh semua klub untuk mengejar tiket ke babak gugur. Bagaimanakah prediksi sengitnya pertarungan para klub di babak grup Liga Champions nanti? Grup A Liga Champions musim ini dipastikan bakal mencuri perhatian banyak peminat sepak bola. Bayern Munchen, Manchester United, FC Copenhagen, dan Galatasaray akan bersaing ketat di grup ini. Secara komposisi skuad, Bayern Munchen dan Manchester United menjadi unggulan dengan skuad mewahnya. Skuad di Bayern berhasil memboyong Kim Min-jae, Konrad Laimer, Rafael Guerreiro, dan juga Harry Kane. Sementara The Red Devils juga menambah banyak amunisi ke dalam skuadnya. Sebut saja Mason Mount, Andre Onana, Rasmus Højlund, hingga Sofyan Amrabat. Dengan komposisi ini, Setan Merah diprediksi bakal tampil lebih solid di musim ini. Kemudian ada Galatasaray yang juga membuat beberapa pembelian brilian di musim panas. Skuad Kim Bom Aslam berhasil memboyong Mauro Icardi, Wilfried Zaha, dan Hakim Ziyech. Sementara Copenhagen yang dilatih pelatih muda Jacob Nijstrup juga layak diperhitungkan. Penampilan wonderkid Rooney Bargi sebagai gelandang Copenhagen juga bakal dinantikan di fase grup nanti. Sementara duel raksasa bakal terjadi antara Bayern Munchen menghadapi Manchester United. Kedua klub terakhir kali bertemu di Liga Champions 2014 lalu. Saat itu, Die Roten berhasil mengandaskan perlawanan Setan Merah di babak perempat final. Kedua klub bermain imbang dengan skor 1-1 di leg pertama yang digelar di Old Trafford Stadium. Setan Merah asuhan David Moyes berhasil tampil mengejutkan dengan mengimbangi Bayern. Namun Bayern yang saat itu masih dilatih Pep Guardiola berhasil meraih kemenangan di leg kedua dengan skor 3-1. Skuad di Bayern pun berhasil lolos ke babak semifinal dengan agregat 4-2. Jelang pertemuan terbaru, Thomas Tuchel mengaku antusias dengan calon lawan Bayern di grup A. Kami berada di grup yang sangat menarik tapi juga sulit. Manchester United bakal jadi lawan terberat di grup ini. Sementara Copenhagen dengan pelatih mudanya juga harus diperhitungkan. Jangan lupakan Galatasaray yang merekrut beberapa pemain top di bursa transfer. Mereka adalah lawan-lawan yang sangat menarik untuk kami, ujar Tuchel. Bayern Munchen dan Manchester United diprediksi punya peluang paling besar lolos ke fase gugur. Sementara Copenhagen dan Galatasaray diprediksi bakal menjadi kuda hitam yang menyulitkan. Selanjutnya di grup B ada Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven, dan RC Lens. Setiap klub di grup ini punya kesempatan yang sama untuk bisa lolos ke fase gugur. Namun Arsenal dinilai punya peluang besar dari 3 klub lainnya. The Gunners layak diperhitungkan sebagai pemuncak klasemen grup B. Skuad Meriam London akhirnya kembali bermain di Liga Champions setelah absen selama 7 tahun. Pada edisi kali ini, Arsenal datang dengan komposisi skuad yang lebih mumpuni. The Gunners menggait rekrutan baru seperti Kai Havertz, Declan Rice, Jurrien Timber, dan David Raya. Musim ini Arsenal rela menghabiskan dana 230 juta euro demi memperkuat skuad. Havertz dan Rice menambah kedalaman lini tengah Arsenal yang sempat keropos di musim lalu. Sementara Timber dan Raya bakal memperkuat lini pertahanan The Gunners lebih solid. Mikel Arteta sudah tidak sabar memulai petualangan bersama anak asuhnya di pentas Liga Champions. Itulah hasil undiannya. Kami tidak akan berkomentar banyak, namun ada banyak pertandingan bagus yang bisa kami mainkan. Ada pula laga yang bakal sangat menyulitkan kami, tapi kami tetap antusias menyambutnya, tegas Arteta. Sementara Sevilla, Eindhoven, dan Lens diprediksi akan saling berebut peringkat kedua. Sevilla paling diunggulkan karena pengalamannya di kompetisi Eropa. Luis Jose Mendilibar selaku pelatih Sevilla bertekad membawa klub asuhannya lolos ke fase gugur. Grup Liga Champions cukup berat dan sulit. Semua klub di grup ini punya kekuatan yang relatif sama. Ada Arsenal yang menjadi runner-up Liga Inggris musim lalu. Tapi semua klub punya peluang yang sama untuk lolos. Kami akan bertarung sekuat tenaga untuk lolos ke babak gugur, tegas Mendilibar.
Sementara PSV dan Lens diprediksi bisa menyulitkan Arsenal dan Sevilla. PSV berhasil menambah amunisi kekuatan setelah mendatangkan Noah Lang, Armel Bella-Kotchap, dan Hirving Lozano. Sementara, Lens diprediksi bakal kesulitan untuk memberikan perlawanan di grup B. Pasalnya, mereka melepas beberapa pilar kunci seperti Luis Openda dan Seko Fofana. Grup C. Beranjak ke grup selanjutnya, grup C dihuni oleh Napoli, Real Madrid, SC Braga, dan Union Berlin. Grup ini diprediksi bakal dikuasai oleh dua klub raksasa, Napoli dan Real Madrid. Skuad Il Partenope memang sudah ditinggal Luciano Spalletti di musim panas ini. Namun di bawah asuhan Rudi Garcia, Napoli masih bertekad mengulang kesuksesan yang sama musim lalu. Selain itu, mereka juga masih bisa mempertahankan duet maut Vicha Kvaratskhelia dan Victor Osimhen. Kedua pemain ini dinilai bakal kembali berkontribusi maksimal untuk skuad Partenope. Berbicara tentang peluang di grup C, Rudi Garcia mengaku optimis dengan peluang klub asuhannya. Kami akan berhadapan dengan Real Madrid di grup ini. Mungkin saja undian ini bakal menguntungkan kami, atau mungkin saja ini undian yang buruk bagi kami. Real Madrid adalah salah satu klub terbaik di dunia. Namun saya tidak gentar, saya justru bahagia bisa berhadapan dengan mereka, tutur Garcia. Sementara dari kubu Real Madrid, Carlo Ancelotti meminta anak asuhnya waspada dengan para lawan di grup C. Menurutnya, Los Blancos tidak boleh lengah di babak grup. Napoli tampil sangat bagus di musim lalu. Mereka punya skuad yang sama tapi dengan pelatih yang berbeda. Union Berlin juga punya tim yang solid. Mereka tidak punya pemain individu yang menonjol, namun secara kolektif mereka sangat bagus. Sementara SC Braga juga harus diwaspadai, ucap Ancelotti. Skuad asuhan Don Carlo sedang tampil apik di La Liga dengan raihan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. El Real berhasil bermain impresif meski tidak pakai striker murni. Los Blancos beralih dari formasi 4-3-3 menjadi 4-4-2 sejak awal musim ini. Don Carlo menduetkan Vinicius Junior dan Rodrigo Goes sebagai striker di lini depan. Sementara di lini tengah, El Real menggunakan kombinasi 4 gelandang, Jude Bellingham, Federico Valverde, Toni Kroos, dan Aurelien Tchouameni yang bermain dengan solid. Bellingham berhasil memukau banyak pihak dengan mengisi peran baru sebagai gelandang nomor 10. Pemain asal Inggris ini menjelma sebagai mesin gol Los Blancos dengan raihan 5 gol. Namun, El Real dipastikan harus memulai Liga Champions tanpa beberapa pilar kuncinya. Eder Militao, Thibaut Courtois, dan Vinicius Junior harus absen akibat menderita cedera. Namun, skuad asuhan Don Carlo diprediksi bakal tetap mendominasi grup C sebagai pemuncak grup. Sementara SC Braga dan Union Berlin dianggap belum bisa menantang Napoli dan Real Madrid. Alhasil, kedua klub ini diprediksi tidak akan memberikan banyak kesulitan untuk Partenope dan Los Blancos. Grup D. Kemudian di grup D akan mempertemukan tim yang punya kualitas yang sama rata. Tim-tim tersebut adalah Inter Milan, Benfica, RB Salzburg, hingga sang kuda hitam dari La Liga, Real Sociedad. Dalam grup ini, Inter Milan sedikit diunggulkan lolos sebagai pemuncak grup D. Hal tersebut mengacu kepada prestasi mereka di musim lalu, di mana mereka lolos hingga ke partai final. Selain itu, Nerazzurri juga merekrut sejumlah pemain yang punya potensi besar. Sebut saja Yann Sommer, Benjamin Pavard, Marcus Thuram, dan Juan Cuadrado. Dengan sejumlah rekrutan baru ini, Simone Inzaghi berambisi ingin membalaskan dendamnya saat kalah di final lalu. Selain Inter Milan, Benfica juga layak ditakuti. Di musim lalu saja mereka menjadi juara grup H di atas Paris Saint-Germain dan Juventus. Selain itu, komposisi skuad Benfica juga dinilai bagus setelah datangnya Angel Di Maria. Pemain asal Argentina ini tampil mengesankan dengan berhasil mencetak 4 gol dari 5 pertandingan. Selain itu, Benfica di bawah asuhan Roger Schmidt juga tampil memukau sejak musim lalu. Sayangnya Benfica punya rekor buruk saat berhadapan dengan Inter Milan. Dalam 5 laga terakhir, Benfica imbang sebanyak 3 kali dan sisanya mereka mengalami kekalahan. Meskipun begitu, kedua tim ini tetap menjadi unggulan untuk lolos fase grup. Walaupun RB Salzburg dan Real Sociedad bisa saja mengancam mereka. Sebut saja Real Sociedad yang punya catatan rekor bagus saat berhadapan dengan tim besar. Mereka di musim lalu bisa mengalahkan Real Madrid dengan skor 2-0 di La Liga. Keberadaan Takefusa Kubo bisa jadi ancaman untuk gawang Inter Milan maupun Benfica. Selain itu, kiprah RB Salzburg juga bisa mengancam kedamaian para kandidat juara grup. Di pramusim lalu, mereka sempat menahan Inter Milan hingga harus bermain di babak adu penalti. Grup E.
Kemudian memasuki grup E dihuni oleh Atletico Madrid, Feyenoord, Lazio, dan Glasgow Celtic. Peluang keempat klub ini untuk lolos dari fase grup dinilai cukup terbuka lebar. Atletico Madrid dan Lazio sedikit diunggulkan untuk lolos dari fase grup, sebab kedua tim ini dinilai punya kedalaman skuad yang layak mendapatkan sorotan. Sebut saja Atletico Madrid, mereka masih dihuni pemain besar seperti Alvaro Morata dan Memphis Depay. Skuad lolos kemudian memasuki grup E dihuni oleh Atletico Madrid, Feyenoord, Lazio, dan Glasgow Celtic. Peluang keempat klub ini untuk lolos dari fase grup dinilai cukup terbuka lebar. Atletico Madrid dan Lazio sedikit diunggulkan untuk lolos dari fase grup, sebab kedua tim ini dinilai punya kedalaman skuad yang layak mendapatkan sorotan. Sebut saja Atletico Madrid, mereka masih dihuni pemain besar seperti Alvaro Morata dan Memphis Depay. Skuad Los Rojiblancos juga merekrut beberapa pemain yang dinilai sangat berpotensi. Pemain tersebut seperti Cesar Azpilicueta, Caglar Soyuncu, dan baru memulangkan Antoine Griezmann. Lazio juga punya kedalaman skuad yang mumpuni untuk ajang ini, sebab mereka baru saja merekrut sejumlah nama seperti Daichi Kamada dan Matteo Guendouzi. Setelah merekrut beberapa nama, Presiden Lazio, Claudio Lotito, menilai klubnya sudah siap bertarung. Kami tahu itu tidak akan mudah, tapi kami adalah tim yang pantang menyerah dan ketika ada kekalahan, kami terbiasa bangkit kembali dan berjuang sampai akhir. Selain itu, kehadiran tim seperti Feyenoord dan Glasgow Celtic juga bisa menjadi ancaman mereka. Sebut saja Celtic, mereka tampil gacor meskipun ditinggal sang pelatih Ange Postecoglou. Diketahui sang pelatih baru keluar karena menerima pinangan Tottenham Hotspur. Performa Celtic di musim ini dinilai masih bagus dengan menempati peringkat 2 Liga Skotlandia. Selain itu, dari sisi Feyenoord, mereka baru saja menjadi juara di Liga Belanda musim lalu. Mereka berhasil mematahkan dominasi Ajax Amsterdam dengan meraih gelar juara Eredivisie. Tentu saja kedua tim ini bisa menjadi kejutan untuk menjadi juara grup dan lolos ke babak fase grup. Grup F. Selanjutnya di grup F berisikan tim-tim juara dari masing-masing negara seperti Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Milan, dan Newcastle United. Semua klub di grup ini punya potensi lolos ke babak gugur. Paris Saint-Germain baru saja memulai era baru dengan Luis Enrique. Les Parisiens mulai membangun kembali skuadnya sesuai dengan keinginan pelatih asal Spanyol ini. Bintang besar seperti Neymar dilepas untuk memberi ruang kepada Ousmane Dembele. Les Parisiens juga memboyong beberapa rekrutan potensial di musim panas ini. Sebut saja Manuel Ugarte, Lee Kang-in, Milan Skriniar, Marcos Asensio, Gonzalo Ramos, hingga Randal Kolo Muani. Selain itu, mereka juga berhasil mempertahankan Kylian Mbappe. Dengan komposisi ini, Paris Saint-Germain bakal menjadi unggulan untuk memuncaki grup F. Sementara Borussia Dortmund juga tidak luput untuk menambal komposisi skuadnya. Pasca kepergian Jude Bellingham, di barusan memboyong Marcel Sabitzer dan Felix Mecha. Sementara Karim Adeyemi dan Youssoufa Moukoko dinilai bakal jadi tumpuan di lini depan. Beralih ke AC Milan yang juga melewati bursa transfer musim panas dengan brilian. Skuad Rossoneri kedatangan beberapa amunisi potensial hasil penjualan besar Sandro Tonali. Setan Merah Italia berhasil memboyong Ruben Loftus-Cheek dan Tijani Reinders untuk mengisi pos lini tengah. Sementara di lini serang ada Christian Pulisic, Samuel Chukwueze, Yunus Musa, Noah Okafor, serta Luka Jovic yang berhasil diboyong. Pengalaman lolos ke semifinal musim lalu membuat AC Milan juga diunggulkan lolos di grup F. Stefano Pioli mengaku para pemainnya sangat antusias dengan undian grup tersebut. Saat hasil undian tersebut diumumkan, saya langsung berkomunikasi dengan para pemain. Saya menyukai reaksi mereka, tidak ada rasa takut atau khawatir, melainkan antusias dan semangat tinggi. Kami adalah AC Milan dan kami akan bertarung dengan keras di grup ini, ujar Pioli. Selanjutnya ada Newcastle United yang kembali tampil di Liga Champions sejak musim 2003-2004. Tantangan besar langsung dihadapi The Magpies dengan tergabung dalam grup F. Namun banyak pihak memprediksi Newcastle United bakal kesulitan melewati grup ini. Hal tersebut diutarakan oleh penulis sepak bola kenamaan bernama Jonathan Wilson. Wilson memprediksi Newcastle bakal mendampingi PSG ke fase gugur. Dia menyebut The Magpies bakal bisa menjungkalkan tim-tim besar seperti AC Milan dan Borussia Dortmund. Sementara Eddie Howe sendiri mengakui kalau klub asuhannya berada di grup yang tidak mudah. Kami harus memastikan kalau kami siap bertarung di grup ini. Saya yakin kami akan menghadapi banyak tantangan, namun itu akan jadi motivasi yang positif, tutur Howe.
Selain itu, kiprah Sandro Tonali juga patut ditunggu karena bakal kembali bertemu AC Milan. Bahkan legenda AC Milan, Franco Baresi mengaku enggan bertemu dengan Tonali. Saya pikir terlalu cepat untuk kembali berjumpa dengan Sandro. Namun dirinya akan mendapat sambutan hangat saat kembali kemari, ujar Baresi. Secara head-to-head, laga antara Paris Saint-Germain dan Borussia Dortmund diprediksi bakal berjalan ketat. Kedua klub sudah bertemu sebanyak 2 kali di gelaran Liga Champions. Rekor pertemuan keduanya berakhir sama kuat di mana PSG dan Dortmund sama-sama meraih 1 kemenangan. Grup G. Kemudian grup G dihuni sang juara musim lalu yakni Manchester City. The Citizens ditemani oleh beberapa klub yang tidak begitu berbahaya seperti RB Leipzig, Crvena Zvezda, dan Young Boys. Dalam grup ini Manchester City berpeluang besar menjadi pemuncak klasemen. Hal tersebut mengacu kepada prestasi mereka di musim lalu, di mana mereka berhasil meraih treble winner. Selain itu, kedalaman skuad Manchester City di musim ini masih layak untuk diwaspadai. Meskipun mereka baru kehilangan pemain seperti Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez, dan Aymeric Laporte. Namun mereka berhasil merekrut pengganti sepadan seperti Joško Gvardiol dan Mateo Kovacic. Selain itu mereka masih dihuni oleh nama-nama besar seperti Erling Haaland dan Kevin De Bruyne. Kedalaman skuad yang dimiliki Manchester City mendapatkan pujian dari Shay Given. Manchester City saat ini tim yang mematikan. Mereka mengalahkan orang dan terus maju. Mereka adalah mesin pemenang tanpa emosi, tidak ada yang mengganggu mereka. Kemudian di posisi runner-up diprediksi akan ditempati oleh klub raksasa asal Jerman RB Leipzig. Kehadiran Leipzig tentu akan sedikit mengancam posisi Manchester City sebagai jawara grup. Sebab di musim lalu mereka sempat menahan imbang The Citizens saat leg pertama babak 16 besar. Bahkan yang mencetak gol di laga itu adalah rekrutan baru Manchester City yakni Joško Gvardiol. Selain itu, keberadaan Crvena Zvezda dan Young Boys di grup ini enggak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun peluang mereka lolos kecil, namun mereka bisa menjadi tim kuda hitam di ajang ini. Yang menjadi sorotan tentunya adalah Young Boys. Kiprah tim asal Swiss ini perlu diwaspadai, sebab mereka pernah mengalahkan tim sekelas Manchester United di musim lalu dengan skor 2-1. Grup H. Terakhir di grup H yang akan ditempati oleh Barcelona, FC Porto, Shakhtar Donetsk, dan Royal Antwerp. Keempat tim tersebut berpeluang besar untuk lolos dari babak fase grup. Namun Barcelona diprediksi akan menjadi jawara grup ini. Kemudian diikuti oleh Royal Antwerp. Untuk Blaugrana sendiri mereka akan menang secara mudah karena memiliki kedalaman skuad bagus. Sebut saja musim ini mereka masih diperkuat Robert Lewandowski dan Frenkie de Jong. Tak hanya itu, mereka juga baru saja merekrut sejumlah nama potensial seperti Joao Felix dan Joao Cancelo. Xavi Hernandez selaku pelatih juga merasa optimis kalau Blaugrana akan melangkah jauh di kompetisi ini. Skuad kami sekarang berada di level Liga Champions. Jadi kami bertujuan untuk finish pertama di grup dan kita akan lihat selanjutnya. Tapi saya tahu itu akan sedikit sulit, ucap Xavi Hernandez. Xavi tidak boleh meremehkan FC Porto yang kerap dikenal sebagai penjegal klub besar. Selain itu, kehadiran Royal Antwerp siap menjadi kejutan di babak fase grup kali ini. Mereka menjadi tim debutan di Liga Champions musim ini. Selain itu, keberadaan Shakhtar Donetsk juga diperkirakan bakal merepotkan para kandidat juara. Dengan pembagian grup ini, akankah Liga Champions bakal berjalan seru?